Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 2,54%. Dengan total market cap mencapai di 1,1 triliun US dollars, dengan peningkatan Bitcoin dominan sebesar 0,15% dan penurunan volume sebesar 0,13%. Untuk Bitcoin kita bisa lihat ya pada hari ini dia sudah mencapai di 28.944. Bahkan tadi pagi sempat nge-wick di atas dari 29.000. Ini merupakan peningkatan sebesar 2,48%. Artinya resisten kembali tertembus oleh Bitcoin ya. Untuk Ethereum juga terjadi peningkatan signifikan sebesar 2,13% di angka 1.590 di 1.582. BNB terjadi peningkatan 1,5%. XRP dia ngepump sebesar 7,54%. Kenapa? Kita bahas nanti di belakang ya, karena ada news yang berhubungan dengan XRP. Dan jangan lupa juga pada hari ini ya, atau lebih tepatnya subuh ya, bukan subuh tapi jam 11 malam kemarin, The Fed atau lebih tepatnya Jerome Powell baru saja melakukan speech. Nah, speech juga penyebab salah satu dari peningkatan dari Bitcoin ya. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita akan dengar dulu untuk economic calendar seperti apa hasilnya. Hari ini kita bisa lihat ya economic calendar tanggal 18 ya. Oh, tanggal 20. Tanggal 20 hari Jumat kita bisa di sini untuk dari US itu tidak ada yang terlalu penting ya. Semua hanya di bintang 2 dan bintang 1 saja. Untuk besok hari Sabtu otomatis lebih parah lagi ya. Hanya bintang 2 dan bintang 1 saja ya. Jadi pada hari ini dan besok kita bisa lebih fokus ke technical analysis. Oke, sekarang kita langsung masuk ke newsnya nih ya. Jadi kita bisa di sini untuk Jerome Powell ya, dia menyatakan bahwa atau memberikan hint bahwa peningkatan dari bond yields ini bisa menjadi suatu pertanda untuk penghentian dari interest rate ya, peningkatan dari interest rate begitu ya. Nah, jadi kita tahu ya bahwa kemarin Jerome Powell baru saja speech, dia menyatakan lagi-lagi peningkatan dari bond yields ini bisa menunjukkan bahwa inflasi ini semakin cooling down sehingga mensignalkan end of rate hikes. This is good karena ini adalah yang kita inginkan. Kalau sampai ada peningkatan lagi di akhir tahun begitu ya, itu bisa menyebabkan indeks dolar menguat lagi sehingga semua berantakan. Nah, karena speech dari Jerome Powell ini seperti ini ya, cenderung sedikit dovish, ini membuat indeks dolar melemah ya. Kita bisa di sini indeks dolar cenderung melemah kemarin. Nah, seperti ini ya, sedikit tembus MA20. That's good ya. Nah, selain dari itu kita bisa juga tetapi walaupun sekarang oke, The Fed masih menyatakan bahwa ini masih depend dari performa ekonomi dalam beberapa bulan ke depan. Kalau ternyata performa ekonominya nggak bagus, ya siap-siap ada kemungkinan bisa terjadi peningkatan lagi interest rate. Tapi at least for now, it's doing good ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke di Twitter ya. Ini juga lagi-lagi mengenai suatu news. Ini news datang dari US juga. Sekarang SEC ya. SEC baru saja mendrop lawsuit mereka against Ripple XRP executives. Jadi apa? Ini suatu mini victory lagi. Walaupun belum selesai semuanya, secara keseluruhan kasus XRP belum selesai, tetapi minimal kasus hukum untuk spesifik dari eksekutif XRP ini atau Ripple sudah di drop ya. That's good. Nah, semoga saja ya ini bisa menjadi suatu prelude ya ke semua kasus XRP menang gitu. Kenapa? Karena lagi-lagi kalau sampai kasus XRP ini menang, SEC akan semakin tidak ada gigi gitu ya, semakin tidak ada taring untuk bisa menyerang berbagai macam cryptocurrency project lainnya gitu. And that's really good karena ya seperti yang kita tahu pada faktanya masih sering ya bukan masih sering juga sih, bisa dibilang memang tujuan utama mereka adalah untuk menyerang berbagai macam crypto project supaya dapat dana dari negara ya, kita sudah pernah bahas beberapa kali sebelumnya. Nah, dengan dia kalah di XRP di sini possibility-nya kecil ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Kita akan geser ke TA kita. Untuk Bitcoin kita bisa di sini dia lagi-lagi berhasil menembus 28.587. That's good, that's good. Ya, jadi berhasil lagi membuat suatu higher high ya. Jadi higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low dan higher high lagi. Ya, PR-nya berhasil dia taklukkan terus.
Nah, selanjutnya nih, PR besar yang harus dia lakukan dalam 2 hari lebih 21 jam lagi adalah weekly close di atas dari bull support band dan di atas dari MA 200. Ya, lagi-lagi kalau yang nanya, Bang kan udah di atas. Nggak, weekly close ya. Bahkan setelah weekly close pun masih ada PR selanjutnya. Saat sudah close, dia harus bisa bukan reclaim, tapi retest ya. Jadi udah reclaim di sini, retest dan naik lagi. Nah, kalau itu terjadi secara statistik ya, 90%, kita nggak bisa bilang 100% ya, karena bisa aja ada exception tertentu kalau sampai ada news atau fundamental yang terlalu ekstrim begitu. 90% Bitcoin kalau seperti itu, reclaim dan retest, mantul. Nah, kita akan membuat higher high dan lanjut ke resisten lebih tinggi lagi begitu ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa di sini ya, dia berhasil melakukan PR-nya, yaitu yang pertama membuat suatu lower high di sini ya, technically speaking ini masih lower high dan mulai menembus MA20. Sekarang sedang retest MA20 sebagai resisten. Semoga 20 kembali menjadi resisten dan indeks dolar bisa turun sehingga sampai ke 105,62. Kalau bisa sekalian juga langsung tembus dan daily close di bawah dari 105,62 ya. Jadi itu PR untuk indeks dolar. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan buat lo yang tertarik untuk memiliki hardware wallet, bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt, karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brands hardware wallet yang ada di sini ya. Oke, selanjutnya kita akan geser dulu ke sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dan pada hari ini Bybit sedang ada event yang cukup baru ya. Ini berlangsung dari tanggal 25 September sampai tanggal 20 Oktober. Di sini kita bisa menangkan berbagai macam hadiah. Yang pertama, token senilai 6.600 USD, ada MacBook, iPhone 15 dan juga motor Honda ya. Seperti apa event ini kita langsung bahas saja ya. Seperti yang gue bahas tadi, grand prize-nya adalah satu motor Honda, dan juga ada satu MacBook Pro, MacBook ya, dan juga ada satu iPhone 15 ya. Nah, cara penggunanya seperti apa? Super simple, ini cara bermainnya seperti Wheels of Fortune ya. Tinggal kita dapatkan tiketnya, kita klik mulai dan dia langsung otomatis mutar. Dan ini hanya untuk di Indonesia saja, jadi buat lo yang di luar dari Indo sayangnya tidak bisa mengikuti event ini ya. Dan hanya untuk pengguna yang sudah ter-KYC di akhir acara. Jadi pastikan buat lo yang mau ikutan acara ini KYC dulu ya. Nah, satu peluangnya ini sangat simple buat orang-orang yang masih baru pertama kali pakai Bybit ya. Lakukan deposit perdana dan juga deposit perdananya lebih dari 100 USD, lo bisa mendapatkan satu peluang untuk undian berhadiah. Selain itu juga buat lo yang perdagangan derivatif lebih dari 50.000 USD, secara volumenya juga bisa mendapatkan satu peluang. Satu peluang lagi apabila menembus 100.000, menembus 500.000 dan menembus 1 juta USD bisa mendapatkan 2 peluang dan seterusnya. Ya, jadi mungkin yang paling gampang ini ya. Buat lo yang belum punya akun di Bybit boleh pertimbangkan untuk ikutan event ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin secara posisi spotnya tentunya ada perubahan sedikit ya. Buy limit pertama jadi di angka 28.587. Buy limit kedua jadi di 28.000. Dan buy limit ketiga di MA20 yang sekarang ada di angka 27.721. Untuk posisi futuresnya, kemarin posisi long harusnya sudah kena target TP bukan kena target TP, tapi TP manual buat lo yang konservatif. Buat yang agresif sayangnya tembus begitu. Jadi tergantung, kadang-kadang jadi agresif lebih untung, jadi konservatif lebih untung. Ya kadang-kadang tergantung market, kita bukan yang punya markets ya. Untuk sekarang posisi yang kita bisa pertimbangkan adalah posisi long lagi apabila pada hari besok ya terjadi retest kedua di 28.597. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di 29.000 lebih 34 USD. Sementara untuk posisi shortnya apabila besok ternyata daily close dari Bitcoin masih di bawah dari 29.000 lebih 34, kita bisa buka posisi short apabila terjadi retest kedua di sini dengan target TP kita di 28.587. Dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini kemarin nanggung jujurnya ya. Sebenarnya kalau secara strukturnya technically speaking dia itu
Ya, well, close-nya itu sedikit sedikit di bawah dari struktur. Jadi masih belum tembus. For now masih belum terjadi perubahan ya. Jadi buy limit-nya masih di kedua di 1539 dan buy limit ketiga di 1519 ya. Nah, untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 1567. Sementara untuk posisi longnya apabila dia bisa di close di atas dari 1567 pada hari ini, apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini sebagai posisi support ya, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA20. Oke, dan sekarang kita masuk ke XRP. Untuk XRP kasusnya tentunya berbeda dengan Ethereum ya, karena untuk XRP dia mendapatkan suatu fundamental news yang really good ya. Oke, nah sekarang untuk posisi spotnya ada perubahan tentunya ya. Buy limit pertama jadi di 50 sen, buy limit kedua jadi di 49 sen, dan buy limit ketiga jadi di 47 sen. Itu untuk posisi spot di XRP. Untuk posisi futuresnya apabila besok daily close masih di bawah dari 200, kita bisa buka posisi short di sini. Apabila dia retest lagi ke 200 dengan target TP di 50 sen. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 50 sen sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA200. Dan sekarang kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano dia berhasil lagi reclaim 24 sen sebagai buy limit ketiga ya. Jadi untuk posisi spot Cardano lagi-lagi tinggal tersisa sekarang di buy limit ketiga di 24 sen ya. Untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA50 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short ya. Posisi short dengan target TP kita di 24 sen. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 24 sen sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA50. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Chainlink. Untuk Chainlink kita bisa di sini ya. Posisinya masih sama secara posisi spot karena tidak terjadi reclaim. Untuk buy limit kedua di 7 dolar lebih 19 sen. Dan buy limit ketiga sekarang di MA50 atau boleh juga di 6 dolar lebih 87 sen. Untuk posisi futuresnya, posisi long yang kita sudah dapatkan di tanggal 16 Oktober kemarin, tergantung nih. Kalau lo konservatif, udah TP duluan ya. Buat lo agresif ya mungkin masih belum dapat di 7 dolar lebih 19 sen ya. Untuk posisi shortnya, apabila terjadi retest 1, retest 2 lagi di sini, kita bisa buka posisi short lagi dengan target TP di 7 dolar lebih 19 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Chainlink ya, dan seperti biasa gue ingatkan jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.